Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpin hidup kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kekuatan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17-26. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 5 ayat 20 dan 21. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus adalah pengampunan. Seringkali kita lupa atau tidak menyadari bahwa menerima sebuah pengampunan merupakan hal yang sangat berharga. Bayangkanlah saudara, misalnya diri kita sedang memiliki hutang 10 miliar. Sementara setiap bulannya kita hanya bisa memperoleh pendapatan dari kerja atau usaha sebanyak 2 juta. Dan itu belum dipotong dengan biaya hidup untuk membeli makanan, membayar air, listrik, pulsa telepon, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Hanya tersisa sedikit saja dari 2 juta itu untuk membayar cicilan hutang 10 miliar. Hutang ini seakan tidak akan pernah selesai, saudara, karena ada bunganya yang besar setiap hari. Tapi suatu kali pihak yang memberikan hutang memberikan penghapusan hutang. 10 miliar itu tidak perlu lagi dibayarkan. Betapa itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Demikianlah juga halnya dengan pengampunan. Kita yang berdosa dan yang seharusnya menerima hukuman kebinasaan telah mendapatkan pembebasan dari hukuman melalui pengampunan. Ini adalah berkat yang sangat besar dan tidak ternilai harganya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Lukas 5 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mendengar hal itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir bahwa itu adalah sebuah penghujatan, karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Tapi di sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan identitas dirinya sebagai Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan identitasnya sebagai Allah dengan cara yang dapat dikenali oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi melalui suatu tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu mengampuni dosa. Mereka menentang sikap dan perkataan Tuhan Yesus itu dan menganggapnya sebagai sebuah penghujatan. Memang saudara, mereka belum mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya, dan semua orang yang di situ juga belum mengenalnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertindak demikian untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Allah yang berkuasa. Tindakan mengampuni itu kemudian diikuti oleh karya mujizat penyembuhan Tuhan terhadap orang yang lumpuh itu. Kuasanya untuk mengampuni dan kuasanya untuk menyembuhkan menunjukkan dirinya adalah Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah saudara dan saya dan kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab bagi kita ada berkat pengampunan. Saudara dan saya telah diampuni dan disucikan serta dianugerahi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Berkat pengampunan itu sudah kita terima oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa darahnya yang telah tertumpah di atas kayu salib.
Dalam Matius 26 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 dikatakan, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Siapa namanya yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan bersukacita senantiasa, karena berkat pengampunan yang sangat berharga sudah kita terima oleh anugerah-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kepada kami pengertian bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah, pencipta segalanya. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam-Mu kami memperoleh anugerah, berkat yang sangat luar biasa, yang tidak ternilai, yang sungguh berharga, yaitu berkat pengampunan atas dosa-dosa kami. Engkau telah membebaskan kami dari segala penghukuman. Engkau telah membaharui kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan sudah menyucikan kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Sungguh ini merupakan suatu sukacita yang besar bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Segala persoalan dan pergumulan hidup kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kekhawatiran kami letakkan di bawah kaki-Mu. Engkaulah yang memelihara dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.